أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, adakah di antara kita yang punya semangat ingin lepas dari riba, punya semangat ingin membebaskan diri atau keluarganya dari riba? Jika ada, bersyukurlah Anda, karena bagaimanapun riba itu dapat memusnahkan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Nah, apa itu riba? Kata Nabi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mengambil manfaat, yang mengambil keuntungan, yang mengambil bunga, itu riba. Nah, kisah berikut ini adalah sebuah kisah tentang seorang pemuda yang semangat sekali untuk bisa lepas dari riba, untuk bisa terbebas dari riba. Al-Kisah pada 2015 akhir, Allah menakdirkan pemuda ini punya rumah. Pemuda ini membeli sebuah rumah di kota Bekasi. Pemuda ini membeli dengan cara dicicil. Kendati begitu, ia tetap lega. Pemuda ini banyak bersyukur karena bisa punya rumah. Namun yang bisa jadi pelajaran bagi kita apa? Semangatnya untuk bisa memiliki rumah tanpa riba. Nah, bagaimana kisahnya? Pemuda ini sebelum membeli rumah sudah punya tekad kepada Allah, dan tekadnya adalah punya rumah tapi tidak lewat bank. Sehingga ia banyak sekali berdoa, ya Allah, saya pengen punya rumah tapi nggak pakai bank. Begitu sering ia sampaikan, ia panjatkan kepada Allah. Sehingga pada 2015 ia sudah hampir membeli rumah di Cibubur, tepatnya di Cibubur Country. Ia sudah melalui proses bank. Ada salah satu bank, sudah bahkan pengajuan sudah disampaikan, bahkan ia sudah bertemu dengan salah satu pimpinan di bank itu, dan sudah siap dicairkan 350 juta. Sementara rumah yang ia beli senilai 510 juta. Tapi apa yang terjadi? Ujungnya tidak. Rencana pembelian ini gagal. Penyebabnya apa? Ada kekurangan sekitar 20 juta. Antara uang yang ia miliki dengan hasil yang direncanakan dicairkan oleh bank hanya kurang sekitar 20 juta untuk nyampe 510. Artinya hanya terkumpul uang 490 juta. Sementara sang pemilik rumah yang hendak dijual ngotot, maunya pas lengkap, gak mau dibayar bulan depan, apalagi sampai 2 bulan. Hanya gara-gara alasan itu pembelian gagal. Namun ia tak mau bersedih lama-lama. Ia sempat merenung, jangan-jangan kegagalan ini terjadi karena selama ini ia mengharapkan, ia berdoa kepada Allah agar diberi rumah yang tidak pakai bank. Tapi kenapa ia harus ke bank? Nah, barangkali itulah jawaban Allah, digagalkan oleh Allah. Gagallah pembelian itu, meskipun agak kurang masuk akal. Dari 510 juta hanya kurang 20, dan itu pun dijanjiin di bulan depannya, tidak mau sama sekali. Tapi terlepas dari itu, pemuda ini bisa dibilang langsung move on. Ia langsung mencari rumah lagi di kisaran Jakarta Timur hingga kota Bekasi. Walhasil qadarullah, beberapa kali ia mengunjungi, melihat sebuah rumah yang hendak dijual, tapi tak satu pun yang benar-benar cocok ke pikirannya. Hingga akhirnya hatinya cintrong ke sebuah rumah di wilayah kota Bekasi.
Sehingga pada akhir 2015 rumah itu pun ia beli, dan lagi-lagi baginya merupakan sebuah keajaiban. Rumah yang ia beli tidak minta langsung lunas, tapi boleh dicicil. Alasannya karena sertifikat masih di kantor Badan Pertanahan Nasional, masih diproses. Sehingga ia berpikir, wah ini mungkin jalan Allah, sehingga ia tidak harus ke bank atau tidak harus mengumpulkan sisa uang. Dia hanya memberi uang muka sekitar 150 juta dari harga rumah sebesar 450 juta. Akhirnya ia membuat kesepakatan dengan sang pemilik rumah untuk mencicil tiap bulan 5 juta. Namun sebelum cicilan dimulai, tiba-tiba sang pemilik rumah atau sang penjual rumah membutuhkan uang mendadak. Ia pun bingung, dan apa yang terjadi? Ia mencoba meminjam ke salah seorang temannya, tapi sama orang itu disarankan kepada suaminya. Ia yang menghubungi suaminya. Suaminya adalah kepala unit BRI. Akhirnya tanpa pikir panjang, pemuda ini langsung mengiyakan dan memenuhi persyaratannya untuk mengajukan KPR. Dan dalam waktu sangat singkat ia mendapatkan pinjaman KPR itu. Namun apa yang terjadi setelah minjam ke bank untuk pertama kalinya itu, ia benar-benar menyesal. Ia ingat bahwa ketika dia meminjam, dia tidak lagi mengingat tentang riba. Seakan-akan karena faktor keterdesakannya, sang pemuda ini tak ingat lagi tekadnya tentang bagaimana menghindari riba. Tapi setelah dia minjam dan dibayarkan dari uang itu ke penjual rumah, maka ia baru sadar apa yang ia lakukan telah salah. Oleh karenanya setelah itu ia merasa perjuangannya selama ini sia-sia. Satu tekad yang selama ini ia pegang seakan-akan runtuh seketika. Tetapi itu sudah terjadi. Selanjutnya ia bertekad luar biasa untuk tidak mengulangi kesalahan ini. Maka ia pun membuat kesepakatan untuk menyicil 5 juta. Maka ia pun mulai menjalani proses cicilan demi cicilan setiap bulan sebesar 5 juta rupiah. Lalu di tengah jalan sang pemilik rumah kembali menagih dalam jumlah di luar perjanjian, yaitu minta uang 50 juta rupiah. Meski di luar perjanjian, karena ini adalah memang hutangnya, ia semangat mencari. Ia berpikir keras untuk mendapatkan uang sebesar itu dalam tempo yang singkat. Sempat terbersit untuk kembali meminjam ke bank, tapi pikiran itu segera ia buang jauh-jauh. Maka ia mencari cara. Akhirnya berbagai langkah halal ia lakukan, mulai dari menggali lubang tutup lubang, dari pinjam lagi, hingga menjual aset-aset yang ia miliki seadanya, sehingga terkumpullah uang 30 juta. Ia hanya bisa memenuhi permintaan sang penjual saat itu sebesar 30 juta rupiah. Lalu setelah itu ia terus mencicil 5 juta hingga sekitar 1,5 tahun. Sang pemilik rumah tiba-tiba bertanya, "Mas, insya Allah sebentar lagi sertifikat selesai. Ini gimana pembayarannya?" Mendengar pertanyaan itu, ia senang campur sedih. Ia senang karena sertifikat rumahnya akan selesai, tetapi ia sedih bagaimana ia harus melunasi. Ia diam sejenak, lalu sejurus kemudian ia diam sejenak berpikir, bagaimana ini, dari mana harus dapat. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.